Baik, sekarang kita akan lanjut ke handout yang selanjutnya ini, yaitu ukuran peletakan data. Seperti namanya, ini ukuran untuk peletakan data, yaitu di mana letak dari data tersebut. Nanti akan ada beberapa data. Nah, data di situ akan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Dan nanti kita akan disuruh untuk menentukan di mana letak dari data tersebut. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Ukuran peletakan data yaitu menentukan di mana data ke N terletak sesuai dengan pembagian yang dilakukan pada data tersebut. Nah, nanti kita akan pelajari ukuran pembagian data dalam statistika itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya dengan kuartil, desil, ada yang namanya persentil. Nah, sebenarnya kuartil, desil, persentil ini dasarnya memiliki konsep yang sama, yaitu membagi data tersebut. Nah, seperti apa dia akan dijelaskan di bagian-bagian berikut. Nah, di sini kita lihat ada kuartil. Nah, yang pertama kita bahas ini ya, kuartil. Kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian. Ya, misalnya sudah kita menemukan data yang terurut ya. Jadi ya, dengan syarat data yang harus diurutkan terlebih dahulu dari terkecil ke terbesar. Nah, ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita menentukan kuartil mana dia. Nah, jadinya data diurutkan terlebih dahulu, baru kita menentukan kuartilnya. Entah itu kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Misalnya ini data yang sudah diurutkan. Nah, kayaknya 25%-nya itu 25% ke kiri yang awal itu, ke 25% yang kedua itu ada kuartil 1 namanya. Di tengah-tengah itu ada kuartil 2. Yang agak ke kanan ya itu ada kuartil 3. Jadi datanya itu seolah-olah seperti kita memiliki pipa paralon misalnya. Kita punya satu pipa paralon utuh. Nah, itu nanti kita bagi dia menjadi 4 bagian. Ya, ibaratnya seperti itu. Ya, itu seperti itulah kuartil itu, ya, yang membagi dari data tersebut. Nah, seperti apa itu nanti kita akan lihat di contohnya. Nah, ini adalah kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 atau kuartil tengah, dan ini kuartil 3 atau kuartil atas. Untuk rumus kuartil sendiri bisa dilihat di sini. Ya, kuartil 1 seperempat N plus 1. Kuartil 2-nya setengah N plus 1. Kuartil 3-nya 3/4 N plus 1. Kenapa setengah di sini? Ini setengah ini kan sama dengan 2/4. Jadi sama saja. Di mana N itu adalah jumlah datanya. Nah, ini adalah untuk kuartil pada data tunggal. Nah, sedangkan untuk data yang berkelompok bisa dilihat di sini. Kuartil KK. Nah, ini tergantung. Sekarang K-nya itu berapa? Ada 1, 2, 3. Kuartil mana yang dicari? Kalau kuartil 1 berarti Q1. Kuartil 2 berarti Q2. Nah, kita lihat di sini kuartil ke K. K ada kuartil ke K. B1 ini batas bawah nyata. Ya, tepi bawahnya ya. Dikurangi 0,05. 0,5. Ya, seperti apa nanti kita lihat di contoh. CBF ini frekuensi kumulatif di bawah kelas yang berisikan K. Kemudian frekuensi kelas yang mengandung K-nya FQ gitu. I itu adalah interval. K itu tergantung kuartil yang mana. N itu adalah banyaknya data. Ya, lebih jelasnya nanti kita akan lihat di contoh. Kita masuk ke desil ya. Desil ini kalau tadi kuartil itu membagi datanya menjadi 4 bagian. Bagaimana dengan desil? Nah, desil di sini membagi data dalam 10 bagian. Nah, jadi ada 10 bagian. Jadi kita punya 10 bagian di sana. Ya, dengan syarat ya harus diurutkan terlebih dahulu dari kecil terbesar. Nah, nanti datanya tuh kita bagi 10. Ya, kalau saya ibaratkan seperti tadi kita memiliki suatu pipa paralon besar ya.
seperti ini. Nah, itu kita bagi jadi 10 bagian. Nah, kita gergaji di sini, gergaji di sini, gergaji di sini, gergaji di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Dan gergajiannya itu kan ada 9. Nah, itulah desil. Sama seperti tadi di kuartil. Ya, gergajiannya itu seperti itu yang saya katakan. Jadi D1 itulah desil 1, D2 itu desil 2. Yang D3 desil 3 dan seterusnya. Nah, rumus untuk desil itu DI. Nah, desil ke I, desil ke berapa maunya? Kalau desil 1 berarti ininya 1, I-nya 1 nanti. Desil 2, I-nya 2. Desil 3, I-nya 3 dan seterusnya. Berarti DI sama dengan I kalikan dengan N plus 1. N itu banyaknya data ya. Per 10. Karena desil dibagi 10, berarti dia pembaginya adalah 10. Nah, ini untuk desil untuk yang data tunggal ya tadi. Selanjutnya untuk desil yang data berkelompok, tepi bawah kelas desil ya. Jadi ini nanti dikurangi 0,05 ya. Tepi bawah dari kelas desilnya. Ada I, ya desil keberapa ya, per 10 kali N. N-nya itu banyaknya data ya. Dikurangi FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif dari kelas desil tersebut. Nah, nanti dibagi dengan FI atau frekuensi kelas desilnya kalikan dengan P. P itu adalah panjang kelas atau interval. Nah, nanti kita akan lihat di contohnya lebih detailnya. Kita masuk ke persentil ya, yang terakhir. Kalau tadi kita melihat kuartil itu dibagi jadi 4 ya. Jadi data itu dibagi jadi 4 bagian. Desil itu jadi 10 bagian. Kalau persentil ini dibagi dalam 100 bagian. Ya, jadi kita punya pipa paralon itu dibagi di gergaji itu jadi 10 pipa paralon kecil. Nah, seperti itulah modelnya. Ya, jadi 100 bagian dengan syarat harus diurutkan terlebih dahulu dari kecil ke terbesar ya. Nah, ini rumusnya adalah PI tergantung persentil keberapa yang kita cari. Jadi dikalikan dengan I N plus 1 per 100. Kalau persentil 20 misalnya berarti di sini 20 gitu. Ini persentil dan ini banyak data. Nah, untuk persentil data berkelompok, nah ini agak sedikit berbeda. Untuk yang ini persentilnya itu tepi bawah ya. Jadi interval yang bawahnya dikurangi 0,5. Jadi 1 per 100 I per 100 ya maksudnya. I per 100 di mana I itu adalah persentil keberapa dia. Kalikan N dikurangi FK. FK itu adalah jumlah frekuensi kumulatif keras persentil. FI dan P. Ya. Nah, seperti itu. P itu adalah panjang kelasnya ya atau interval. FI itu frekuensi kelas persentil. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contohnya terlebih dahulu ya. Kita mulai dari ini. Ini contoh untuk ukuran peletakan data untuk data tunggal ya. Kita mulai dari data tunggal terlebih dahulu. Misalnya diberikan data nilai ulangan matematika, ya ini seperti contohnya 19 orang. Nah, ada 19 orang kelas 10 sebagai berikut. Nah, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Nah, ini sengaja saya urutkan supaya mempermudah saja. Nanti kalau seandainya datanya tidak terurut seperti ini, harus diurutkan terlebih dahulu. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lihat ini. Kita disuruh untuk menentukan berapakah kuartil 3, desil 9, dan persentil 25. Nah, bagaimana caranya? Maaf ya, di sini 50 ya maksudnya.
Misalnya di sini persentil 50 misalnya. Janganlah 25 50 saja. Ya. Misalnya kita punya di sini kuartil 3-nya 23, kan kuartil 3 ya. Disuruh untuk menentukan kuartil 3. Rumus kuartil bisa dilihat di sini. Kuartil 3. 3 per 4 N plus 1 ya. 3 per 4 N-nya berapa? 19 kan? N-nya banyak data. Ya plus 1. 19 plus 1. Sehingga menghasilkan 3 per 4 20. 20 sama dengan 15. Ya. Jadinya di sini ada di data ke-15. Baik, ini ada di data ke-15 ya. Nah, data ke-15 itu di mana? Kita lihat urutannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti data ke-15 itu ada di sini. Berarti jawabannya adalah kuartil 3 adalah 7. Ya, bisa ya. Kita masuk ke desil. Tadi sempat kita lihat rumus desil itu. Rumus desil itu kan I N plus 1 per 10 kan itu. Kita disuruh untuk menentukan I. Desil 9 katanya. Karena 9 berarti I-nya I 9 dong. Ya, kita lihat I-nya I 9 kan. 9. N-nya tadi ini N-nya 19 kan. 19 plus 1. Sehingga jadinya 19 plus 1 kali 19 plus 1 per 10. Sehingga menghasilkan 18. Data ke-18 itu di mana? Kita lihat urutannya tadi. 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8. Nah, ini yang kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita sampai ke 18. Di sini kita ketemu 18 ya. Kan 19 data berarti kan 1 kurangnya itu. Ya data ke-18. Jadi desil 9 adalah 8. Ya. Paham ya? Terakhir kita menentukan persentil ya, persentil yang 50 ya. Persentil 50 ini kita bisa gunakan seperti ini ya. Jadi kalau tadi rumus persentil itu kita lihat di sini. Nah, kita lihat rumus persentil. Persentil PI. I. Ya berarti 50 ya. Ya 50. Kita disuruh mencari persentil 50 ya. Karena disuruh mencari persentil 50 berarti 50 per N. N-nya kan 19. 19 plus 1 per 100. Ya. 19 per 100 per 100 berarti 50 kali 20 kan. Per 100. Jadinya 1000 kali per 100 sama dengan 10. Berarti dia ada pada data ke-10 ya. Data ke-10 hitung saja. 3, 4, 4 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, data ke-10 di sini ya. Ya, itulah dia. Berarti persentil 50 adalah 5. Oke. Selanjutnya kita masuk ke untuk soal ukuran peletakan data untuk data berkelompok, tapi di sini agak besar juga, ini adalah 100 orang siswa kelas 10 ya. Ini harus benar-benar diperhatikan sekali karena di sini lumayan agak banyak yang menjebak. Data berat badan ini ya dengan banyak siswa segini disuruh menentukan kuartil 1, desil 3 dan persentil 20 itu misalnya. Oke. Kita masuk ke kuartil 1. Kuartil 1 berarti kalau kita melihat tadi rumus untuk kuartil data berkelompok, kita bisa lihat B1 KN per 4. Nah ini.
seperti ini. B1 ini menentukan titik tepi bawahnya. Tepi bawah kita udah pernah lihat sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kuartil 1, ini ada 100 data. Ya kan? 100 data. Kalau 100, seperempat dari 100 itu di mana? Karena kuartil 1 ini kan seperempatnya. Seperempat dari 100 itu kira-kira ada di mana? Kita lihat. 5 tambah 18, 23 ya. Belum sampai 25. Karena belum sampai seperempatnya. Ini tambah ini baru belum sampai seperempat. Ini tambah ini udah sampai nggak seperempatnya? Sudah. Ya kan? Kalau ini dijumlahkan udah lebih dari 25 kan? Nah, makanya nanti tepi bawahnya itu 49,5. Itu didapat dari tepi bawahnya dikurangi 0,5. Kurangi 0,5 ya. Seperti yang pernah dijelaskan pada ukuran pemusatan data. Jadi 49,5. Nah, ini dijumlahkan dengan seperempat. Karena kita KN tadi rumusnya. Kitanya K-nya nggak tahu ya berapa. Jadi karena K-nya kita cari 1. Karena kuartil 1, maka 1. 1 per 4. Kali N. N-nya berapa? 100. Kalau kita jumlahkan semua jadi 100. Dikurangi frekuensi kumulatif yang di bawah kuartil. Frekuensi kumulatif di bawah kuartil. Nah, kuartilnya kan ada di sini. Frekuensi kumulatif bawahnya berapa? Artinya kalian menjumlahkan frekuensi di bawahnya ini, 42 ini, semuanya. Berarti di bawah 42 kan ada 18, ada 5 kan? Ini jumlahkan menjadi 23. Per frekuensi kelas yang mengandung Q, ya, kuartil tersebut. Frekuensinya kan 42. Yang tempat kuartilnya tadi kan di sini. Nah, ini yang dijadikan per di sini. Kemudian intervalnya sekarang. I-nya. Berapa intervalnya? Kita lihat di sini. 50 sampai 54. Berarti 50, 51, 52, 53, 54. Berarti ada 5 intervalnya. Ya, kalikan dengan 5 sehingga mendapatkan 49,738. Sehingga kuartil 1 dari data tersebut adalah 49,738. Sekarang kita masuk ke desil ya. Nah, untuk desil sendiri kita bisa lihat di sini. Rumusnya itu adalah tepi bawah plus I per 10 N kurangi FK per FI kali P. Nah, ini gini ya keterangannya. Mari kita lihat di sini. Tepi bawahnya di mana? Kalau kita lihat dari data tadi, ya, tepi bawahnya, kita disuruh untuk menentukan desil 3. Nah, desil 3 ini ada 100 data. Desil 3 itu kira-kira ada di mana? Sekitaran data 30 kan? 10, 20, 30. Kalau dibagi jadi 100 dibagi menjadi 10 bagian, bagian yang jadi desil 3-nya kan 30. Nah, tempatnya desil 3 itu ada di mana? 5 tambah 18 berapa? 23. 23 tambah 42. Apakah sudah mengcover jumlah 30 tersebut? Jika iya, kita bisa lanjut ke sini. Berarti jawabannya ini ya. Berarti kita berada di sini kelas desilnya. Kelas desil berada di sini karena tepi bawahnya 50, sehingga dia menjadi 49,5 karena dikurangi 0,5 ya. Ini dijumlahkan dengan 3 per 10 karena desil 3 per 10. 3
3 dari 10 bagian kali 100. 100 itu jumlah data. Dikurangi 23. 23 itu frekuensi kumulatif. Ya, di bawah. Nah, ini kelas disilnya di sini. Di bawah kelas disilnya ada 18 dan 5. Nah, itulah 23 per frekuensi kelas disil. Frekuensi kelas disil itu 42. Desilnya kan ada di sini. Nah, inilah frekuensinya. 42 ya. Intervalnya 5. Ya, kita sudah lihat tadi intervalnya 5. Berarti sisanya kita menjumlahkan saja. Hasilnya nanti adalah 50,333. Jadi desil 3 dari data tersebut adalah 50,333. Terakhir kita membahas persentil data. Nah, untuk persentil data ini berarti kita masuk ke rumus persentilnya. Nah, kita ketahui rumus persentilnya kan seperti ini. Bisa dilihat. Nah, di sini katanya persentil 20. Persentil 20 itu berapa? Nah, coba kita lihat data tadi. Persentil 20. Kalau kita memiliki data 100, kira-kira persentil 20 itu berada di mana? Kemungkinan kan di data 20 kan? Di data yang ke-20 kan? Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kalau 5 tambah 18. 5 kan nggak sampai ya 20. 5 tambah 18, nyampe nggak 20? Nyampe ya. Berarti inilah yang akan menjadi kelas persentilnya. Sehingga, tapi bawahnya adalah 44,5 karena dikurangi 0,5 kan. Kita disuruh mencari persentil 20. Persentil 20 per 100 karena kita mencari 20 dari 100. Kali 100. 100 ini adalah jumlah datanya. Dikurangi 5. Kenapa 5? Karena ini tadi kelas persentilnya di sini. Yang di bawah kelas persentilnya berapa? 5 saja kan? 5 dan tak ada lagi. Makanya dikurangi 5. Per frekuensi kelas persentil. Frekuensi kelas persentilnya berapa? Kelas persentilnya di sini. Frekuensinya 18. Ya, kali interval. Sehingga nanti akan mendapatkan nilai 48,66. Jadi persentil 20 dari data tersebut adalah 48,66. Seperti itu.